Surat itu ditemukan oleh Belle, seorang gadis yang dulu pernah menjadi bagian dari kehidupan William. Surat tersebut berisi curahan hati William, seorang pemuda yang telah meninggal dunia setelah memberikan jantungnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Surat itu ditulis dengan nada yang penuh humor, namun menyimpan kesedihan yang mendalam. William memulai suratnya dengan menyebutkan jumlah detak jantung yang pernah dimilikinya sebelum ia meninggal. 752.648.000 detak jantung. Itulah jumlah detak jantung saya di dalam tubuh saya sebelum saya memberikannya. Ia bercerita tentang kehidupannya yang penuh dengan penderitaan, namun juga kebahagiaan. Salah satu penyesalan terbesarnya adalah ia meninggal sebagai seorang perawan. Dengan nada jenaka, William mengejek dirinya sendiri dan mengolok-olok pembaca yang mungkin juga mengalami nasib serupa. Ahem, jangan melihat saya dengan mata yang penuh dengan ejekan dan penghinaan, karena saya yakin bahwa Anda, ya Anda, orang yang membaca ini sekarang juga sama. Kita berdua masih perawan. Apa? Anda tidak perawan? Kalau begitu, persetan denganmu. Beraninya kau membaca ini? Tidakkah kamu tahu perasaan kami para pria yang menyedihkan, tampan, dan mati karena putus asa, seperti aku, yang bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkencan dengan seorang gadis? Namun di balik candaannya, tersirat rasa kesepian dan kepahitan yang ia rasakan selama hidupnya. Apa kau tidak tahu rasa sakit kami, penderitaan kami, hari-hari kami yang tak ada habisnya terjebak di dalam kamar mandi melakukan senam dengan satu tangan? Ia kemudian bercerita tentang momen terakhirnya sebelum meninggal, di mana ia mendapatkan ciuman pertama dan terakhirnya dari Belle, wanita yang ia anggap sebagai wanita tercantik di akademi mereka. Astaga, bibirnya sangat lembut sehingga aku merasa seperti berada di awan. Kalau saja anak laki-laki di sekolah bisa melihat momen itu, saya yakin mereka akan menggigit sapu tangan karena iri. Meskipun ciuman itu hanya terjadi dalam waktu singkat, bagi William, momen itu adalah yang paling berharga dalam hidupnya. Ia merasa bahagia karena akhirnya bisa merasakan kasih sayang dari seseorang yang ia kagumi. Meskipun dia hanya menjadi pacar saya selama beberapa jam, saat-saat itu adalah saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidup saya. William juga menyampaikan pesan kepada pembaca suratnya, siapapun itu, untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan tanpa penyesalan. Jalani hidup Anda sepenuhnya dan hiduplah tanpa penyesalan. Karena ada banyak orang seperti saya yang tidak akan bisa melihat matahari terbit esok hari begitu kita menutup mata malam ini. Ia menyesali banyak hal yang ia lewatkan selama hidupnya, terutama saat ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah lagi melihat matahari terbit. Saya tidak pernah peduli dengan dunia sebelumnya, tetapi ketika saya melihat matahari terbenam terakhir dalam hidup saya menyadari bahwa saya telah melewatkan banyak kesempatan yang indah. Di akhir surat, William memberikan saran terakhir yang cukup lucu, namun bermakna. Bawalah selalu tisu kemanapun Anda pergi. Ia juga meminta maaf jika ada bagian dari suratnya yang terlalu serius atau menyedihkan, dan berharap bahwa suatu hari nanti, ia dan pembaca suratnya akan bertemu lagi untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Jika takdir menghendakinya, maka jalan kita pasti akan bertemu lagi. Saya berharap saat kita bertemu lagi, kita akan dapat menyelesaikan urusan kita yang belum selesai. Belle yang membaca surat itu tidak bisa menahan air matanya. Ia mendekap surat itu erat-erat di dadanya, merasa bersalah dan sedih atas kepergian William. William, aku minta maaf. Belle mendekap surat itu di dadanya. Maafkan aku. Saat matahari terbenam dan bintang-bintang mulai muncul di langit, Belle merasakan detak jantung William yang masih hidup di dalam dadanya. Detak jantung itu menjadi pengingat bahwa William mungkin sudah pergi, tetapi cinta dan pengorbanannya akan selalu hidup dalam dirinya. Dengan air mata yang terus mengalir, Belle berjanji untuk menjalani hidupnya dengan penuh makna, seperti yang William harapkan. Jangan terlalu merindukanku, oke? Dan juga, kau tidak boleh langsung mengikutiku. Karena jika kau melakukannya, aku akan sangat sedih. Di tengah kesedihannya, Belle berusaha untuk tetap kuat, karena ia tahu bahwa William ingin dia bahagia. Jaga adik-adikku di panti asuhan untukku. Dan di bawah langit yang dipenuhi bintang, Belle mengucapkan selamat tinggal pada William,
dengan harapan bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi. Sampai jumpa, Bel. Sebuah air mata jatuh, diikuti oleh air mata lainnya. Tak lama kemudian, surat yang ditulis tangan itu basah oleh air mata. Pandangan Bel menjadi kabur saat air mata di matanya jatuh seperti hujan. Hanya detak jantung William yang kuat di dalam dadanya, yang menemaninya hingga ia tidak lagi meneteskan air mata. Ketika William membuka matanya, dia mendapati dirinya berbaring di atas awan emas kecil yang terbang di langit. Pada awalnya, dia mengira bahwa dia masih bermimpi, tetapi kenangan tentang bagaimana Belle pingsan di depannya datang membanjiri. Seiring dengan membanjirnya kenangan, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Itu benar, aku sudah mati, gumam William. Tanpa sadar, ia meletakkan tangannya di atas dadanya untuk merasakan detak jantungnya. Tetapi ia tidak merasakan dan mendengar apa-apa. Setelah menghela napas, anak laki-laki itu duduk bersila di atas awan, seolah-olah itu adalah hal yang paling alami untuk dilakukan di dunia. Setelah melakukan hal itu, kenangan dalam hidupnya berkelebat di depan matanya. William melihat kenangan indah, kenangan sedih, dan kenangan yang tidak ingin dia lihat lagi. Di akhir kenangannya, bayangan seorang gadis cantik dengan rambut hitam panjang membuatnya menggigit bibir karena frustrasi. "Kuharap kau selamat, Belle," kata William sambil mengangkat kepalanya. Sebuah portal emas bersinar di depannya, dan dia tahu bahwa perjalanannya telah berakhir. Dia tidak pernah percaya kepada Tuhan sebelumnya, karena Tuhan tidak pernah melakukan apapun untuknya ketika dia masih hidup. Dia juga tidak percaya pada surga dan neraka. Satu-satunya hal yang dia percayai adalah reinkarnasi. Jika memang Tuhan itu ada, maka sebaiknya dia mempersiapkan diri untuk terkena tinjuku. William menyipitkan matanya sambil menatap portal emas yang semakin membesar setiap detiknya. Jika aku mengetahui bahwa dia juga mengambil Belle, aku akan menghajarnya hingga mamanya tidak mengenalinya lagi. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan William sebelum awan memasuki portal emas. Apa yang dia lihat di sisi lain, portal membuatnya terpana. Hal itu mengingatkannya pada saat kelasnya pergi ke planetarium untuk karya wisata sains. "Ada apa di dunia ini?" William bertanya dengan linglung sambil menatap luasnya ruang angkasa. Bintang, planet, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya terlihat di kejauhan. Sebelum remaja itu sempat memproses semua yang dilihatnya, awan tersebut melaju cepat dan menuju ke sebuah planet raksasa yang terlihat sangat mirip dengan bumi. Yang mengejutkan, beberapa awan emas lainnya muncul di samping William saat awan tersebut bergerak menuju planet tersebut. Prosesi awan emas yang berjumlah jutaan terbentuk dalam waktu kurang dari 1 menit. Masing-masing awan tersebut juga membawa seseorang dengan usia yang berbeda-beda. Ada yang tua, ada yang muda, dan ada juga yang masih sangat muda. Anak-anak yang berusia tidak lebih dari 3 tahun menatap William dengan tatapan penasaran sambil mengisap jempol mereka. William merasakan sakit di dadanya saat melihat anak-anak kecil itu dengan ekspresi sedih. Mereka mengingatkannya pada adik-adiknya di panti asuhan. Ketika mereka semakin mendekati planet ini, sebuah perubahan yang mengejutkan terjadi pada iring-iringan awan emas. Awan yang membawa para orang tua itu memisahkan diri dari formasi dan menuju ke sisi timur planet. Awan yang membawa anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun terbang ke arah selatan. Tidak butuh waktu lama bagi William untuk menyadari bahwa mereka sedang dipisahkan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui yang tampaknya memanipulasi susunan awan. Awan yang dinaiki William tidak berubah arah dan terus melaju lurus ke arah pusat planet. Beberapa orang lain berada dalam kelompok yang sama dengannya, tetapi jumlahnya kurang dari 100 orang. Awan yang mereka tumpangi turun dari langit. Sebuah kuil megah muncul di depan mata mereka. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan jenggot berdiri di depan pintu masuk dan melihat mereka dengan senyuman di wajahnya. "Salam untuk kalian semua," kata pria tua itu dengan suara yang ramah dan menenangkan. "Saya tahu bahwa kalian semua memiliki banyak pertanyaan. Meskipun saya tidak memiliki jawaban untuk semuanya, saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan yang saya ketahui. Apakah ada di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan?" "Saya."
Seorang pemuda kurus yang tampaknya berusia awal 20-an mengangkat tangannya. Lanjutkan, jawab orang tua itu. Apakah Anda Tuhan? Tanya si pemuda kurus. Bukan, jawab orang tua itu. Saya hanyalah salah satu dari sekian banyak penolong mereka. Penolong mereka? Maksudmu ada lebih dari satu Tuhan? Tanya seorang wanita cantik. Oh ya, pria tua itu tersenyum. Beberapa di antaranya sudah tua dan beberapa yang baru. Ngomongnya ngomong, nama kuil ini adalah kuil 10.000 dewa. Meskipun saya mengatakan 10.000 dewa, jumlah pasti dewa yang tinggal di dalamnya tidak diketahui. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan penjelasannya. Sudah ribuan tahun sejak kuil ini dinamai, dan banyak dewa telah lahir selama berlalunya waktu. Tentu saja juga benar bahwa banyak dewa yang telah musnah. William dan yang lainnya terdiam saat mereka mencerna kata-kata pria tua itu. Meski begitu, karena mereka masih muda, rasa ingin tahu mereka mengalahkan mereka. Mengapa begitu banyak? Seorang anak laki-laki tampan berambut pirang dan bermata biru bertanya. Bukankah hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa? Pertanyaan yang bagus. Orang tua itu menganggukkan kepalanya sebagai tanda, terima kasih. Kamu berasal dari bumi, kan? Ya, jawab anak laki-laki tampan itu. Katakanlah di bumi, ada satu Tuhan yang benar. Orang tua itu tersenyum. Lalu bagaimana dengan dunia lain? Jika setiap dunia memiliki satu Tuhan sejati, bukankah itu berarti ada banyak sekali Tuhan sejati di berbagai dunia di alam semesta ini? Anak laki-laki tampan itu membelalakkan matanya saat menyadari. Dia mengerti apa yang sedang dibicarakan pria tua itu, dan tidak lagi mengajukan pertanyaan. Orang tua itu memberi isyarat ke arah kuil 10.000 dewa, dan melanjutkan penjelasannya. Anda tahu, Tuhan lahir dari kepercayaan manusia. Dengan logika ini, itu juga berarti bahwa Tuhan baru lahir setiap saat. Semakin kuat kepercayaan, semakin kuat pula Tuhannya. Setelah berlalunya waktu, banyak Tuhan lahir dan banyak Tuhan yang hilang. Saat Tuhan dilupakan, adalah saat di mana Tuhan-Tuhan ini tidak ada lagi. Singkatnya, alih-alih langsung masuk ke dalam siklus reinkarnasi, kalian semua akan diberi kesempatan untuk memilih dewa pelindung sebelum kalian melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya. Tambah pria tua itu. Tunggu, aku tahu ini. Anak laki-laki kutu buku itu membetulkan letak kacamatanya sambil bersiap-siap menyuarakan tebakannya. Jika kita mengikuti apa yang saya baca di novel ringan, para dewa ini akan memberi kita kekuatan curang, artefak yang kuat, senjata dewa, dan berkat-berkat lain yang akan memberi kita keuntungan di kehidupan kita selanjutnya. Benar? Kurang lebih seperti itu, jawab pria tua itu sambil memainkan jenggotnya yang panjang. Setiap dewa memiliki keistimewaan masing-masing dan kebanyakan dari mereka memberikan pengikutnya benda-benda atau kemampuan yang sama. Aku tahu itu. Bocah kutu buku itu mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Matanya berbinar-binar saat dia melihat gerbang di belakang pria tua itu dengan penuh antisipasi. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi, saya akan langsung saja, pria tua itu mengumumkan. Kalian semua ada di sini karena para dewa memandang kalian dengan baik. Mungkin kalian telah melakukan sesuatu dalam hidup kalian yang pantas mendapatkan pengakuan dari mereka. Orang tua itu berhenti sejenak untuk meresapi makna kata-katanya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita masuk. Pria tua itu melambaikan tangannya dan gerbang kuil terbuka. Izinkan saya menyambut Anda sekali lagi di kuil 10.000 dewa. William dan yang lainnya mengikuti pria tua itu memasuki kuil. Di dalam, mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Ruangan besar dengan langit-langit yang tinggi dihiasi dengan lukisan-lukisan indah yang menggambarkan berbagai dewa dan kisah-kisah mereka. Cahaya emas memancar dari setiap sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang sakral dan megah. Ini luar biasa, William bergumam, takjub dengan keindahan yang ada di sekelilingnya. Pria tua itu tersenyum melihat reaksi mereka. Sekarang kalian akan dipanggil satu persatu untuk memilih dewa pelindung kalian. Setiap dewa memiliki kekuatan dan keistimewaan yang berbeda. Pilihlah dengan bijak, karena pilihan ini akan menentukan jalan hidup kalian di kehidupan selanjutnya. William mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya.
Dia berharap bisa memilih dewa yang tepat, yang akan membantunya menjalani kehidupan baru dengan penuh makna. Satu persatu, orang-orang di sekitarnya dipanggil untuk memilih dewa mereka. William menunggu dengan sabar sambil memikirkan apa yang akan dia pilih. Dia berharap bahwa di kehidupan selanjutnya, dia bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Akhirnya tiba gilirannya. William melangkah maju, siap untuk memilih dewa pelindungnya. Dia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi dia yakin bahwa ini adalah awal dari petualangan baru yang penuh dengan kemungkinan. Aku siap, William bergumam, sambil menatap ke depan dengan tekad yang kuat. Aku akan menjalani hidup ini dengan sepenuh hati, tanpa penyesalan. William merasa seperti terjebak dalam mimpi yang aneh. Setelah melewati gerbang kuil, dia mendapati dirinya berada di sebuah pasar yang ramai, dipenuhi oleh para pedagang yang cantik dan tampan. Mereka semua mengenakan pakaian unik dan memanggil-manggil orang-orang yang baru masuk, termasuk William dan rekan-rekannya. Mari, mari semuanya, majulah dan jangan malu-malu. Aku tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama, tapi itu sebelum aku melihatmu. Saya harap Anda tahu CPR, karena Anda baru saja membuat saya takjub. Jika menjadi seksi adalah sebuah kejahatan, Anda akan bersalah seperti yang dituduhkan. Saya bertanya-tanya, apakah Anda seorang seniman karena Anda begitu pandai menarik perhatian saya? William hanya bisa melongo melihat pemandangan di depannya. Para pedagang ini berbicara dengan kalimat-kalimat basa-basi yang lucu dan menarik, seolah-olah mereka sedang mencoba menjual sesuatu. Beberapa rekan William langsung tertarik dan mendekati kios-kios tersebut, sementara William sendiri masih bingung. Tiba-tiba seorang pria gemuk dengan jubah elegan menghampirinya. "Selamat siang teman muda," sapa pria itu dengan senyum ramah. "Apakah Anda tertarik untuk menjadi orang terkuat di dunia?" William menoleh ke belakang, memastikan bahwa pria itu benar-benar berbicara padanya. "Apakah Anda sedang berbicara dengan saya?" tanyanya ragu. "Ya," jawab pria itu sambil mengangguk. "Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gavin dan saya adalah Dewa Segala Perdagangan. Jika Anda mencari Dewa Pelindung yang paling menakjubkan di kuil ini, maka itulah saya." Sebelum William sempat merespons, sebuah apel tiba-tiba menghantam bagian belakang kepala Gavin. "Bajingan, beraninya kau berbohong di depan anak-anak?" teriak seorang wanita cantik yang mengenakan topi berisi apel kecil. "Beraninya kau menyebut dirimu dewa pelindung yang paling menakjubkan di kuil ini? Wah, lupakan pria lumpuh itu. Kemarilah dan pilihlah aku sebagai dewa pelindungmu." Wanita itu membuat gerakan, "Kemarilah." Dan tiba-tiba William merasa tubuhnya melayang ke arah kiosnya. Dia berusaha melawan, tetapi sekeras apapun dia mencoba, tubuhnya tidak bisa bergerak. "Apa-apaan ini?" William panik. "Namaku Lulu dan aku adalah Dewi Apel," kata wanita itu sambil tersenyum manis. "Pernahkah Anda mendengar pepatah terkenal tentang apel? Sebuah apel sehari membuat dokter pergi." William menjawab dengan ragu. "Kamu hanya setengah benar," Lulu menyeringai. "Sebuah apel sehari bisa menjauhkan semua orang jika kau melemparnya dengan cukup keras." William terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun sebelum Lulu bisa melanjutkan, Gavin tiba-tiba muncul kembali. "Hei Lulu, aku melihatnya lebih dulu. Jangan merebut anakku," teriak Gavin sambil menyerbu ke arah kios Lulu. Lulu hanya mendengus dan melemparkan apel besar ke arah Gavin, membuatnya terpental sejauh 100 meter. "Pergi!" teriak Lulu. William mencoba mundur perlahan, tetapi Lulu segera meraih tangannya. "Oh, jangan seperti itu," kata Lulu dengan suara manis. "Bagaimana kalau kita saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu? Kau tahu, jika kau menjadikanku sebagai dewa pelindungmu, kau akan mendapatkan banyak keuntungan." Keuntungan seperti apa?" tanya William, masih ragu. "Misalnya, aku bisa memberimu kekuatan untuk menumbuhkan pohon apel di mana saja. Entah itu gurun pasir, tundra yang membeku, di bawah air, atau dimanapun Anda ingin menanam apel. Bahkan, Anda bisa menumbuhkannya di dalam tubuh Anda." Kedengarannya ramah lingkungan. William tergagap. "Aku tahu kan?" Lulu menyeringai. "Sekarang tanda tangani saja kontrak ini dan kita bisa mulai." Lulu mengeluarkan sebuah kontrak dan pena dari udara, lalu mendorongnya ke tangan William. William tidak ingin menandatangani,
Tetapi cengkeraman Lulu di pundaknya membuatnya tidak bisa melarikan diri. Untungnya, Gavin kembali dan melepaskan cengkeraman Lulu. "Oi, bermainlah sesuai aturan." Gavin berdiri di antara William dan Lulu. "Kamu tidak bisa memaksa siapapun untuk menandatangani kontrak." Lulu mendengus kesal. Aku sudah hampir saja." "Dasar bajingan," gumamnya. Gavin kemudian menepuk pundak William. "Jangan khawatir, saudaraku. Selama aku masih ada, tidak ada yang bisa memaksamu untuk menandatangani kontrak. Karena kamu baru saja tiba, izinkan saya menjadi pemandu wisatamu." William mengangguk, merasa lega. Gavin kemudian membawanya berkeliling pasar, menjelaskan berbagai hal tentang para dewa. "Ada 3 jenis dewa," Gavin mulai menjelaskan. "Dewa primordial, dewa personifikasi, dan dewa generasi baru. Dewa primordial terdiri dari dewa-dewa yang lahir ketika multiverse diciptakan. Anda mungkin mengenal mereka sebagai dewa api, dewa air, bumi, angin, petir, dan lelewon. Dewa-dewa personifikasi adalah dewa-dewa yang lahir dari emosi dan profesi. Dewa ketakutan, dewa nafsu, dewa kesombongan, dan dewa kesombongan adalah contoh dewa yang lahir dari emosi. Dewa perang, dewa pandai besi, dewa pemburu, dewa musik, dewa seni adalah dewa yang lahir dari profesi." Gavin berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Sedangkan untuk dewa generasi baru, mereka adalah dewa yang baru saja lahir dan memiliki sifat yang sangat unik." "Sifat yang unik?" tanya William penasaran. "Kita akan segera melihat salah satu dari dewa generasi baru ini," jawab Gavin. "Apakah Anda melihat antrean panjang orang-orang di sana? Mereka mengantre untuk menandatangani kontrak dewa generasi baru itu." Mereka berdua mendekati kios tersebut, dan William melihat seorang gadis kecil berambut merah muda dan mata merah yang sedang tersenyum lebar pada seorang remaja laki-laki. "Kakak, aku mencintaimu," kata gadis kecil itu sambil mencium pipi remaja tersebut. "Sekarang tolong tanda tangani namamu di sini." Remaja itu dengan senang hati menandatangani kontrak, sementara orang-orang di sekitarnya meneriakkan slogan-slogan seperti "Flat adalah keadilan" dan "Lolita no touch." William terdiam, merasa ada yang aneh. Gavin kemudian memberikan sepasang kacamata kepada William. "Ini adalah kacamata kebenaran," kata Gavin. "Ini dapat melihat melalui penyamaran dan ilusi apapun." William mengenakan kacamata itu dan melihat ke arah gadis kecil itu. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Gadis kecil itu sebenarnya adalah seorang nenek tua, berwajah keriput dengan hidung besar, dan hanya 3 gigi yang tersisa. Loli Granny itu mengedipkan mata dan meniupkan ciuman terbang ke arah William. Sebuah hati merah muda dengan sayap muncul dan terbang ke arahnya. Secara refleks William menepak hati itu ke lantai dan menginjaknya hingga hancur. "Aku harus pergi dari sini," pikir William panik. Dia segera berlari menjauh, sementara Gavin terkekeh mengikutinya. Di matanya, William adalah orang yang sangat menarik. Jika memungkinkan, Gavin ingin anak itu menjadi pengikutnya. Namun William masih belum yakin dengan pilihannya. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati dalam memilih dewa pelindungnya, karena pilihan ini akan menentukan jalan hidupnya di kehidupan selanjutnya. Setelah melarikan diri dari kios Dewi Loli, William berkeliling ke kios-kios lain di kuil para dewa. Setelah menghabiskan 3 hari di dalam kuil, anak laki-laki itu akhirnya memutuskan dewa pelindung yang akan dia ikuti. Pilihannya jatuh pada Dewa Harem, seorang dewa yang terkenal karena kemampuannya memberikan berkah yang menarik bagi para pengikutnya. "Selamat datang," seorang gadis cantik dengan telinga kucing menjabat tangan William. "Kamu membuat keputusan yang tepat dengan datang ke sini. Tuhan kita adalah yang terbaik." William tersipu malu saat dia melihat Dewa Harem yang berdiri di depan kios. Seorang pria tampan dengan pembawaan yang mulia memperhatikan tatapan William dan mengangguk ke arah anak itu. Gavin, sang dewa dari segala perdagangan, berdiri di sisinya. Meskipun William tidak memilihnya sebagai dewa pelindung, Gavin tetap menghormati keputusan William dan memutuskan untuk tinggal bersamanya sampai dia menandatangani kontraknya. Banyak wanita cantik yang membagikan kontrak kepada orang-orang yang mengantre di depan kios Dewa Harem. Menurut perkiraan William, setidaknya ada lebih dari 500 pria yang mengantre di depan kios tersebut. Apa yang istimewa dari kios ini? Tentu saja karena adanya Dewa Harem yang mengelola warung ini.
Dia adalah dewa yang banyak dipuja oleh pria, baik tua maupun muda, yang dengan senang hati menjadi pengikutnya. Saya masih tidak mengerti, kata Gavin sambil menggelengkan kepala. Apakah semua otak Anda terletak di bagian bawah tubuh Anda? Semua orang yang ada dalam antrian memelototi Gavin dengan jijik. William, di sisi lain, mengalihkan pandangannya. Dia telah meninggal dalam keadaan perjaka, dan itu adalah salah satu hal yang dia sesali di kehidupan sebelumnya. Jika memungkinkan, dia ingin menebus kekurangan ini. Ini adalah alasan utama mengapa dia memilih Dewa Harem sebagai dewa pelindungnya. Mungkin terdengar egois dan memalukan, tetapi bagi mereka yang tidak dapat menjalani kehidupan yang layak, itu adalah godaan yang terlalu sulit untuk dilewatkan. Gavin tahu bagaimana William meninggal. Setiap dewa di dalam kuil memiliki kemampuan itu. Dia sangat terkesan dengan anak itu karena dia mampu melakukan pengorbanan semacam itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal itu. Mungkin inilah alasan mengapa para dewa memberi William kesempatan lain untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya tiba giliran William untuk menandatangani kontraknya. Saudaraku, saya merasa terhormat karena kamu memilih saya sebagai dewa pelindungmu, kata Dewa Harem dengan senyum tulus di wajahnya. Dia melihat sekilas masa lalu William dan melihat pengorbanan yang telah dia lakukan untuk adik-adiknya di panti asuhan. Ia juga mengagumi keteguhan hati William saat memberikan hatinya untuk menyelamatkan kekasihnya. Hal ini membuat Dewa Harem memandang William dengan baik. William, selain berkat yang akan kamu terima dari saya sebagai dewa pelindungmu, saya juga akan memberimu sebagian dari keilahian saya, kata Dewa Harem dengan tegas. Mulai saat ini dan seterusnya, dengan ini saya mengakui Anda sebagai adik laki-laki saya. Kakak? William membuang rasa malunya ke selokan dan tanpa malu-malu memeluk Dewa Harem. Gavin mendecakkan lidahnya saat melihat adegan ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menyaksikan kandidat yang paling disukainya direnggut darinya. Baiklah, hal pertama yang pertama. Ayo kita tanda tangani kontraknya, kata Dewa Harem. Oke, William mengangguk antusias. Dewa Harem melambaikan tangannya untuk memanggil kontrak, tetapi tidak ada yang terjadi. Dewa Harem mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya untuk kedua kalinya, tetapi tidak ada kontrak yang muncul di tangannya. Bisakah kau memberiku waktu sebentar? Tanya Dewa Harem dengan nada canggung. Saya akan menghubungi layanan pelanggan dan menanyakan apa yang terjadi. William menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak khawatir karena hal semacam ini sering terjadi ketika dia masih hidup di bumi. Mungkin mesin yang mencetak kontrak kehabisan tinta atau semacamnya. Setidaknya itulah yang dipikirkan William saat itu. Dewa Harem menelepon layanan pelanggan. Halo, ini adalah Dewa Harem. Saya menelepon karena kehabisan kontrak. Bisakah Anda mengirimi saya lebih banyak? Maaf Pak, Anda telah mencapai jumlah maksimum pengikut Anda, jawab perwakilan layanan pelanggan. Bahkan jika Anda meminta 1 kontrak lagi, itu tidak dapat dilakukan. Sistem ilahi tidak akan mengizinkan siapapun untuk melanggar aturan ini. Menyerahlah Pak. Dewa Harem menghela nafas saat dia mengakhiri panggilan. Dia menatap William dengan berat hati. Adiknya yang begitu baik, dan dia tidak bisa memberinya kebahagiaan yang layak dia dapatkan. Gavin menyadari perubahan ekspresi Dewa Harem dan segera memikirkan sesuatu. Mungkinkah, pikir Gavin, dia tidak berani menyuarakan pikirannya dengan lantang kalau dia salah. Meski begitu, dia bersedia untuk menggenggam untayan tipis harapan yang muncul di depan matanya. Saudaraku, aku sangat menyesal. Dewa Harem menundukkan kepalanya. Saya telah mencapai jumlah maksimum pengikut. Saya tidak bisa menambahnya lagi meskipun saya menginginkannya. Gavin hampir saja mengepalkan tinjunya saat mendengar penjelasan Dewa Harem. Saya sudah menduganya. William merasa sangat sedih mendengar berita itu. Rasanya seperti sedang mengantre untuk membeli game edisi terbatas yang sangat ingin ia mainkan. Kemudian ketika tiba gilirannya untuk membelinya, staf akan memberitahunya bahwa mereka kehabisan stok. Jangan khawatir saudaraku. Dewa Harem menepuk pundak William. Bahkan jika kamu tidak menandatangani kontrak saya akan tetap memberikan keilahian saya. Hah? Gavin menatap Dewa Harem seolah-olah dia melihat makhluk aneh.
Memberikan keilahian kepada seseorang berbeda dengan menandatangani kontrak. Sebuah kontrak hanya memberi Anda berkat biasa dari seorang dewa. Di sisi lain, keilahian akan memberi Anda hak istimewa yang setidaknya 10 kali lebih baik daripada kontrak biasa. Keduanya bahkan tidak bisa dibandingkan. Hei, apakah Anda yakin akan memberikan William sebagian dari keilahian Anda? Gavin bertanya. Itu tidak melanggar aturan, Dewa Harem bersikeras. Ini adalah saudaraku, saudara laki-lakiku yang disumpah. Aku tidak bisa berbuat salah padanya. Kau anak yang beruntung. Gavin menepuk pundak William. Ini adalah kabar baik untukmu, William. William tidak menyadari betapa pentingnya keilahian dewa. Satu-satunya hal yang dia pelajari dari percakapan itu adalah bahwa entah bagaimana dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sebuah kontrak. Dewa Harem memberi William sebuah bidak catur. Anak laki-laki itu melihatnya dan merasa tidak asing. Sang Raja? William bergumam. Apakah ini dewa Anda, kakak? Ya, Dewa Harem menganggukkan kepalanya. Tempatkan di dalam jiwamu, adik kecil. Dengan begitu tidak ada yang bisa mencurinya darimu. Dan juga, mulai sekarang, jangan ragu untuk memanggilku kakak Issei. William dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan dan menempatkan raja di atas dadanya. Bidak catur itu bersinar dan memasuki tubuh William. Dia merasa jiwanya menjadi lebih kuat, tapi dia masih tidak mengerti kemampuan seperti apa yang akan dia dapatkan dari keilahian yang diberikan kepadanya. Baiklah, karena aku sudah mencapai kuotaku, aku akan mengikutimu sampai kau memilih dewa pelindungmu. Dewa Harem menepuk dadanya dengan percaya diri. Jangan khawatir, selama aku masih ada, tidak akan ada yang berani menipumu dan memaksamu menjadi pengikut mereka. Terima kasih, Saudara Issei. Tidak perlu berterima kasih padaku. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu, William. William baru saja selesai menganggukkan kepalanya ketika ia mendengar suara yang tidak asing lagi berteriak di belakangnya. Itu dia, kakak. Dewi Lily melompat ke pelukannya seperti bola meriam. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga William tidak punya cukup waktu untuk menghindari serangan Loli. Lily memeluk tubuh William dengan erat sambil menempelkan kepala kecilnya ke dadanya. Kakak, aku sangat menyukaimu, kata Dewi Loli. Mengapa kau tidak menjadi pengikutku? Saya bersedia memberikan banyak keuntungan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah, beri aku ciuman. Aku? William berteriak dalam hati. Aku lebih baik mencium kodok daripada menciummu. Tubuhnya mengejang tak terkendali saat setiap serat dari tubuhnya berusaha melepaskan diri dari cengkraman nenek Loli. Loli kecil tidak menyadari bahwa William telah mengetahui penyamarannya. Lily terus melakukan yang terbaik untuk bertingkah lucu dan merayu William untuk menjadi pengikutnya. Gavin menyeringai saat menyaksikan adegan ini berlangsung. Kesempatan lain telah muncul di hadapannya, dan dia akan merasa bodoh jika tidak memanfaatkannya dengan baik. Setelah melarikan diri dari kios Dewi Loli, William merasa lega sekaligus bingung. Dia tahu bahwa dia harus segera memilih dewa pelindungnya, tetapi pilihannya tidaklah mudah. Gavin, dewa segala perdagangan, telah membantunya melarikan diri dari cengkeraman Lily, Dewi Loli, dan William merasa berhutang budi padanya. Namun dia juga masih mempertimbangkan pilihan lainnya, termasuk Dewa Harem, Issei, yang telah menjanjikan keilahiannya. Gavin, terima kasih sudah membantuku tadi, kata William sambil menatap Gavin dengan penuh rasa syukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak datang. Gavin tersenyum kecil. Tidak perlu berterima kasih, William. Aku hanya melakukan apa yang benar. Tapi sekarang, kamu harus memutuskan. Kamu tidak bisa terus menunda pilihanmu. William mengangguk, merasa terbebani oleh keputusan yang harus dia buat. Dia tahu bahwa pilihan ini akan menentukan masa depannya di kehidupan selanjutnya. Namun dia juga merasa bahwa Gavin adalah pilihan yang tepat. Gavin telah jujur padanya, tidak memaksanya, dan bahkan membantunya ketika dia dalam kesulitan. Gavin, aku punya pertanyaan, kata William tiba-tiba. Mengapa kau begitu bersemangat untuk menjadikanku pengikutmu? Aku tahu aku bukan orang yang istimewa. Gavin terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan jawabannya. Kemudian, dia menghela napas dan mulai berbicara. William, kau mungkin tidak menyadarinya, tapi kau adalah orang yang istimewa.
Kau telah melakukan pengorbanan besar dalam hidupmu, memberikan hatimu untuk menyelamatkan orang lain. Itu bukanlah hal yang mudah, dan itu menunjukkan betapa kuatnya jiwamu. William terkejut mendengar kata-kata Gavin. Dia tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Baginya, yang dia lakukan hanyalah hal yang benar. Selain itu, lanjut Gavin, kau memiliki potensi yang besar. Aku melihatnya dalam dirimu. Kau cerdas, tekun, dan memiliki hati yang baik. Aku yakin bahwa dengan bimbingan yang tepat, kau bisa menjadi seseorang yang hebat di kehidupan selanjutnya. William merasa tersentuh oleh kata-kata Gavin. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang, apalagi seorang dewa, akan melihat potensi dalam dirinya. Tapi Gavin, kata William ragu-ragu, apa yang akan terjadi padamu jika aku tidak memilihmu? Aku tahu kau hanya memiliki satu pengikut terakhir. Gavin tersenyum kecut. Kau benar, William. Jika aku kehilangan pengikut terakhirku, aku akan lenyap. Tapi aku tidak ingin memaksamu. Aku ingin kau memilihku karena kau percaya padaku, bukan karena kau merasa berkewajiban. William merenungkan kata-kata Gavin. Dia tahu bahwa Gavin jujur padanya, dan dia menghargai itu. Dia juga merasa bahwa Gavin adalah dewa yang tepat untuknya. Gavin telah membantunya tanpa pamrih, dan dia merasa bahwa dia bisa mempercayainya. Gavin, aku memilihmu, kata William dengan tegas. Aku ingin menjadi pengikutmu. Gavin terkejut mendengar keputusan William. Dia tidak menyangka bahwa William akan memilihnya setelah semua yang terjadi. Namun, dia juga merasa lega dan bersyukur. Kau yakin, William? Tanya Gavin, memastikan bahwa William benar-benar yakin dengan pilihannya. Ya, aku yakin, jawab William dengan penuh keyakinan. Aku percaya padamu, Gavin. Aku tahu kau akan membimbingku dengan baik. Gavin tersenyum lebar, merasa lega dan bahagia. Baiklah William, aku terima pilihanmu. Sekarang, mari kita tanda tangani kontraknya. Gavin mengangkat tangannya dan sebuah kontrak muncul di udara. Kontrak itu berisi syarat-syarat perjanjian antara William dan Gavin sebagai dewa pelindungnya. William membaca kontrak itu dengan cermat, memastikan bahwa dia memahami semua syaratnya. Setelah menerima hadiah dari Gavin, Issei, dan Lily, William merasa siap untuk memulai perjalanan barunya. Namun sebelum dia melangkah ke portal reinkarnasi, seorang pria tua bernama David muncul. David mengenal Gavin, Issei, dan Lily, dan dia terkesan dengan William. Oh, ini cukup menarik, kata David, menatap William dengan penuh minat. Gavin dan Issei dengan cepat menutup mulut David, takut dia akan membocorkan informasi penting. Pak tua, lebih baik kau tidak mengatakan apa-apa, kata Issei. Ini adalah rahasia. David akhirnya setuju untuk tidak membocorkan informasi, tapi dia memiliki rencana lain. Biar aku bergabung juga, ini terlihat menyenangkan. Selain itu, anak itu sepertinya dibuat untuk menjadi muridku. Gavin dan Issei terkejut dengan usulan David. Mereka tahu bahwa William sudah menerima terlalu banyak berkah dari para dewa, dan tubuhnya mungkin tidak bisa menahan lebih banyak lagi. Pak tua, jiwa anak itu tidak bisa menerima lebih banyak dewa, kata Gavin. Jangan khawatir, saya tidak akan memberinya dewa-dewi, kata David. Saya akan memberinya sesuatu yang berbeda. Setelah mencapai kesepakatan, mereka kembali ke tempat William dan Lily menunggu. David menyapa William dengan senyum cemerlang. Halo William, nama saya David dan saya adalah teman dari ketiga dewa ini. William menjawab dengan hormat, Halo Sir David. David kemudian bertanya, apakah William sudah memilih portal yang akan dimasukinya. William menjawab dengan penuh tekad, ya, aku akan pergi ke portal perak di sana. Dia menunjuk ke arah portal perak yang memancarkan cahaya pelangi dari pusatnya. David mengangguk setuju. Dunia itu? Lumayan, itu adalah pilihan yang sangat bagus. Kemudian, dia menyerahkan tongkat kayu yang dipegangnya kepada William. Bawalah ini bersamamu. William terkejut. Tapi kakek, ini tongkatmu kan? Tenang, aku masih punya yang lain, kata David sambil melambaikan tangannya dengan santai. Sebuah tongkat kayu yang mirip muncul di tangannya. Ambillah ini sebagai kenang-kenangan pertemuan kita. Tubuh William tiba-tiba melayang di udara dan terbang menuju portal. Namun dia berhenti di tengah jalan dan menoleh ke arah keempat dewa yang telah membuat kunjungannya di kuil para dewa menjadi tak terlupakan. Terima kasih semuanya. William membungkuk dengan hormat. Saya akan melakukan yang terbaik di kehidupan saya selanjutnya. Gavin memberikan nasihat terakhirnya.
William, sebelum kamu pergi, tolong dengarkan baik-baik. Saat Anda memulai perjalanan baru Anda, ingatlah bahwa perjalanan itu sendiri memiliki makna. Matahari terbit, matahari terbenam, dan keindahan dunia di sekitarmu, rangkulah semua itu, dan jalani hidupmu sepenuhnya. Terima kasih, saya akan melakukannya. William melambaikan tangannya untuk terakhir kalinya dan menghadap portal di depannya. Namun tiba-tiba, sebuah truk muncul dari portal tepat di sebelah portal perak yang akan dimasuki William. Dengan tabrakan yang keras, truk tersebut menabrak William dan membuatnya berputar menuju portal merah di kejauhan. Dalam rentang beberapa detik, jiwa William memasuki portal tersebut, dan keempat dewa membeku di tempat. Sial! Gavin, Issei, Lily, dan David berseru hampir bersamaan. Truk itu akhirnya berhenti dan berubah menjadi robot setinggi 10 meter. Apa aku baru saja menabrak seseorang? Truk Kun, aku akan menghancurkanmu. Gavin meraung marah, sementara William sudah terlempar ke dalam portal merah. Memulai petualangan barunya di dunia yang sama sekali berbeda dari yang dia rencanakan. Di luar ruang bersalin, seorang pria bernama Theoden mondar-mandir dengan gelisah. Wajah tampannya yang biasanya tenang kini dipenuhi kecemasan. Kenapa lama sekali? Gumamnya tak sabar menunggu kabar tentang putrinya dan bayi yang akan lahir. Aerin, istrinya, mencoba menenangkannya. Melahirkan membutuhkan waktu, katanya sambil memelototi Theoden. Berhentilah berjalan-jalan, kamu juga membuatku gugup. Theoden menghela napas. Aku mengkhawatirkan putri kita. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya dan anaknya? Apa yang harus kita lakukan, Erin? Erin memegang tangan suaminya. Tidak akan terjadi apa-apa, Theoden. Lihat saja Morgan. Dia sangat tenang. Theoden melirik ke arah Morgan, seorang pria berambut merah yang berdiri tenang di sudut ruangan. Morgan terlihat seperti patung, matanya terpejam, dan tangannya bersilang di dada. Theoden akhirnya duduk di samping istrinya, berpegangan tangan sambil berdoa untuk keselamatan putri mereka, Arwen dan bayi yang akan lahir. Di dalam ruang bersalin, Arwen, wanita cantik berambut pirang, terbaring di tempat tidur dengan wajah yang lelah. Rambutnya yang panjang menempel di kulitnya, dan matanya yang hijau zamrud dipenuhi kelelahan. Proses persalinan yang sudah berlangsung lebih dari 3 jam membuatnya hampir kehabisan tenaga. Namun tekadnya untuk melihat anaknya membuatnya tetap bertahan. Nyonya, saya bisa melihat kepala bayinya, kata bidan dengan gembira. Hanya sedikit lagi, satu dorongan lagi. Arwen mendengus serak dan mengumpulkan sisa tenaganya untuk mendorong sekali lagi. Setelah usaha terakhir, bayi itu akhirnya lahir ke dunia. Bidan memegang bayi yang baru lahir dan memeriksa jenis kelaminnya. Dia hendak mengucapkan selamat karena Arwen melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang tidak beres. Bayi itu tidak menangis. Kerutan muncul di wajah bidan saat dia menggunakan sihir untuk membersihkan tubuh bayi dan memeriksa pernapasan serta detak jantungnya. Dia sempat khawatir bayi itu tidak akan bertahan, tapi kemudian dia melihat dada bayi itu naik turun perlahan. Bayi itu bernapas, meski sangat lemah. Ada apa? Tanya Arwen, suaranya penuh kekhawatiran. Apakah terjadi sesuatu pada bayi saya? Bidan itu buru-buru menyerahkan bayi kepada Arwen. Selamat my lady, bayinya laki-laki. Namun bayinya sangat lemah dan saya khawatir. Arwen mengabaikan kekhawatiran bidan dan memeluk erat bayinya. Air mata mengalir di pipinya saat dia membelai pipi bayi itu dengan lembut. Dia menyalurkan sihirnya ke tangan dan mengucapkan mantra penyembuhan. Sembuhkan, sembuhkan. Setelah 2 mantra berturut-turut, bayi itu akhirnya bergerak dan mulai menangis. Suara tangisan itu membuat semua orang di ruangan itu lega. Di luar ruangan, Theoden dan Erin saling berpandangan saat mereka mendengar tangisan bayi. Erin menangis dan membenamkan kepalanya di pelukan suaminya. Meski sebelumnya dia mencoba tenang, kecemasannya akhirnya terlampiaskan. Morgan yang selama ini berdiri tenang, akhirnya membuka matanya. Dia menghela napas lega, matanya yang abu-abu dipenuhi kebahagiaan dan kesedihan. Kebahagiaan karena anak dari kakaknya telah lahir, dan kesedihan karena bayi itu tidak akan pernah mengenal ayahnya. Kembali di dalam ruangan, Nyonya, anak Anda sangat ulet.
kata bidan sambil tersenyum. Saya benar-benar berpikir dia tidak akan bertahan. Arwen mencium bayinya dan tersenyum. Apakah Anda mengatakan bahwa dia memiliki keinginan yang kuat untuk hidup? Tepat sekali, jawab bidan itu. Arwen memandang bayinya dengan penuh kasih. Akan, mulai sekarang, namamu adalah William. William von Ainsworth. Dia berbisik lembut. Tumbuhlah menjadi besar dan kuat seperti ayahmu. Tiba-tiba pintu terbuka dan Theoden serta Erin masuk ke ruangan. Theoden segera memeriksa kondisi putrinya, hatinya sakit melihat kelelahan di wajah Arwen. Erin menghampiri putrinya dan mencium pipinya. Selamat Arwen. Terima kasih Bunda, jawab Arwen sambil tersenyum tipis. Theoden memandang bayi di pelukan Arwen. Mengapa anak ini sangat pendiam? Apakah bayi manusia selemah itu? Erin mengoreksinya. Dia bukan anak manusia, dia adalah setengah peri. Arwen cemberut. Ayah, bayiku tidak lemah. Dia kuat. Kalau tidak, dia tidak akan lahir di dunia ini. Theoden mengerutkan kening, tapi dia memilih untuk tidak berdebat. Setelah memastikan Arwen dan bayinya baik-baik, mereka meninggalkan ruangan untuk memberi ibu dan anak waktu berkualitas. Di dalam kesadaran William, jauh di dalam kesadarannya, William mulai menyadari keberadaannya. Namun, jiwanya masih rusak akibat tabrakan dengan trukun sebelum memasuki siklus reinkarnasi. Dia tidak bisa melihat kata-kata yang muncul di halaman status miliknya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Quest harian, minum susu telah selesai. Hadiah, 5 poin, XP. XP saat ini, 5/100. Halaman status, William von Ainsworth. Nama, William von Ainsworth. Ras, setengah peri point. Hit, 5/5. Mana, 10/10. Kelas pekerjaan, tidak ada subkelas, tidak ada kekuatan, 0 kelincahan, 0 vitalitas, 1 kecerdasan, 2 ketangkasan, keterampilan, tidak ada gelar, tidak ada William, meski masih lemah, mulai menyusu pada ibunya. Naluri alaminya membimbingnya untuk melakukan hal dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Di dalam kesadarannya, sistem terkuat yang diberikan oleh para dewa mulai aktif, meski dia belum sepenuhnya menyadarinya. Arwen memeluk William dengan erat, air matanya jatuh tanpa henti. Kumohon, berjanjilah padaku bahwa kau akan menjaganya, katanya dengan suara bergetar. Dia tidak tahan berpisah dengan putranya, tapi demi keselamatan William, dia tidak punya pilihan lain. Theoden dan Erin, orang tua Arwen, juga merasa tertekan. Mereka tidak ingin kehilangan cucu pertama mereka, tapi tanggung jawab yang diwariskan kepada keturunan mereka memaksa mereka untuk membiarkan William pergi ke tempat tinggal manusia. Saya tidak bisa menjanjikan hal itu, jawab Morgan dengan tegas. Anda tahu bahwa jika dia tetap berada di sisi saya, dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan bahaya. Namun jangan khawatir, saya akan membawanya ke kampung halaman. Kakakku dan istrinya sudah menunggu kedatangannya. Saya yakin mereka akan menjaganya agar tetap aman dan bahagia. Bibir Arwen bergetar saat dia memeluk bayinya sekali lagi. William masih tertidur, tidak menyadari bahwa dia akan berpisah dengan ibunya. Meski baru 2 minggu di dunia ini, William belum pernah membuka matanya. Arwen sangat khawatir dengan kondisi putranya, tapi dia sudah melakukan yang terbaik. Tubuh William sehat, tapi jiwanya tampaknya rusak. Setelah melakukan pemindaian spiritual, Arwen menemukan bahwa jiwa William akan pulih seiring waktu. Dia percaya itu hanya membutuhkan 1 atau 2 bulan sebelum jiwa William pulih sepenuhnya. Sayangnya William tidak akan sempat melihat ibunya yang cantik sebelum dia dibawa pergi. Tuan Putri, akan sangat berbahaya jika menunda ini lebih lama lagi, kata Sheila, pelindung Arwen. Kuil kehidupan melakukan yang terbaik untuk menghambat Dewan Peri, tapi pencarian mereka telah meluas ke bagian benua ini juga. Aku khawatir hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan kita. Arwen memberikan ciuman terakhir di bibir William sebelum menyerahkannya kepada Morgan. Dia membaca mantra perlindungan yang akan membuat William berada dalam kondisi di mana waktu berhenti. Mantra itu hanya akan dicabut ketika Morgan sampai di tanah airnya. Apakah Anda ingin memberinya sesuatu sebelum saya pergi? Tanya Morgan. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum kalian berdua bisa bertemu lagi. Saya sudah meninggalkan kenang-kenangan untuknya.
jawab Arwen sambil menatap kalung yang tergantung di leher William. Di tengah kalung itu terdapat cincin hitam milik almarhum ayah William, Maxwell, saudara kembar Morgan. Morgan menatap cincin itu dan mengangguk. Dia mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Arwen dan orang tuanya sebelum berjalan menuju tunggangannya, seekor mantikor setinggi 7 meter. Makhluk itu memiliki tubuh singa, ekor kalajengking, dan sayap naga. Mantikor itu menurunkan tubuhnya, membiarkan Morgan duduk di punggungnya. Setelah beberapa tahun, pastikan untuk mengiriminya surat, kata Morgan memberi semangat. Saya yakin dia ingin berbicara dengan ibu kandungnya, bahkan melalui surat. Arwen mengangguk, air matanya masih mengalir. Dia tidak ingin William berpikir bahwa ibunya tidak peduli padanya. Manticore mengepakkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Arwen menangis saat bayinya perlahan-lahan menghilang di balik cakrawala. Di suatu tempat di sisi barat benua selatan, Manticore mendarat 1 mil jauhnya dari wilayah kecil Lon. Morgan memutuskan untuk berhati-hati dan tidak memasuki kota dengan tunggangannya. Meski dia telah diasingkan dari kerajaan Helan, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin kembali. Namun demi keluarganya, dia memilih untuk tetap rendah diri. Ingat, jangan berburu sembarangan. Morgan menepuk Manticore-nya dan memberikan peringatan keras. Manticore itu menggeram pelan tanda mengerti sebelum berlari ke kedalaman hutan. Morgan berjalan kaki menuju tanah milik saudaranya, yang terletak di bagian belakang kota. Tidak ada yang melihatnya memasuki kota. Tidak ada penjaga di gerbang, tidak juga patroli yang berkeliling. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Morgan sudah berdiri di depan sebuah rumah besar berlantai 3. Kamu benar-benar meluangkan waktumu, kakak. Suara seorang pria terdengar dari dalam rumah. Pintu utama terbuka dan seorang pria berusia akhir 20-an menyambutnya dengan senyuman. Sudah lama sekali, jawab Morgan sambil tersenyum kaku. Mordred, 4 tahun, Mordred mendengus. Kau harus lebih sering pulang ke rumah. Dan juga, jangan gunakan alasan lemah bahwa kau diasingkan dan tidak bisa pulang untuk berkunjung. Kenapa kalian bicara di luar? Seorang wanita cantik dengan rambut coklat gelap muncul di belakang Mordred. Morgan, senang bertemu denganmu lagi. Masuklah, aku sudah menyiapkan makanan kesukaanmu. Kau tidak berubah, Anna, sapa Morgan. Kau masih tetap cantik seperti biasanya. Cukup dengan kata-kata manismu, berikan bayinya padaku. Anna dengan senang hati berjalan ke arah Morgan untuk melihat bayi dalam gendongannya. Anna menatap anak kecil itu dan merasakan hatinya meleleh. Tanpa menunggu izin dari Morgan, ia langsung menggendong bayi itu ke dalam pelukannya dan memberikan ciuman di kening William. Siapa namanya? Anna bertanya. William, jawab Morgan. Baiklah, nama panggilannya Will. Anna menyeringai. Dia kemudian meninggalkan kedua pria itu dan masuk ke dalam rumah. Kedua bersaudara itu menghela napas dan mengikuti di belakangnya. Meskipun Mordred adalah baronet dari Lon, yang mengambil keputusan di rumah tidak lain adalah Anna. Ketika mereka memasuki rumah, mereka bisa mendengar Anna berbicara dengan seseorang. Ella, ini Will. Bukankah dia lucu? Meh. Kamu juga berpikir begitu, kan? Meh. Kamu tahu, dia sudah melakukan perjalanan jauh. Bisakah kamu memberinya sedikit susumu? Meh. Morgan memiringkan kepalanya saat melihat Anna membujuk seekor kambing untuk menyusui William. Kambing itu hanya setinggi 1 meter dan memiliki bulu yang sangat halus. Tanduk sepanjang 12 inci di kepalanya berwarna kemerahan, membuatnya terlihat lebih halus. Kambing itu berdiri diam saat Anna membimbing bibir bayi itu untuk meminum susunya. Perjalanan itu sangat panjang, dan jika bukan karena mantra Arwen, William mungkin akan kelaparan di sepanjang perjalanan. Tanpa diketahui oleh William yang sedang tertidur, halaman statusnya sekali lagi diperbarui saat susu kambing masuk ke dalam tubuhnya. Halaman status William von Ainsworth. Nama, William von Ainsworth. Ras, setengah peri. Poin hit 5/5. Mana 10/10. Kelas pekerjaan, tidak ada. Subkelas, tidak ada. Kekuatan, 0. Kelincahan, 0. Vitalitas, 1. Kecerdasan, 2. Ketangkasan, 0. Keterampilan, tidak ada. Gelar, tidak ada.
William, meski masih tertidur, mulai menyerap nutrisi dari susu kambing. Sebulan telah berlalu sejak William tiba di Lon. Morgan hanya tinggal selama seminggu sebelum kembali meninggalkan kerajaan Helen. Anna, istri Mordred, merawat William dengan penuh kasih sayang. Dia sering duduk merajut pakaian untuk putra sulungnya, Matthew, sementara William berbaring di atas karpet tebal, ditemani oleh Ella, seekor kambing Angora yang telah menjadi ibu kedua bagi William. Saya senang William adalah anak yang berperilaku baik, pikir Anna sambil melirik ke arah bayinya yang sedang meminum susu Ella. Namun dia tidak tahu bahwa William, yang sebenarnya telah sadar sepenuhnya, sedang sibuk merencanakan masa depannya. 5 hari setelah tiba di Lon, William akhirnya mendapatkan cukup poin pengalaman untuk naik level. Ini memicu pemulihan jiwanya sepenuhnya, dan dia pun sadar kembali. Awalnya, William merasa bingung. Dia sempat mengira dirinya terlahir sebagai seekor kambing, tapi dia segera menyadari situasinya. Setelah beberapa hari, dia mulai memahami bahwa dia telah bereinkarnasi sebagai bayi setengah peri. Quest harian, minum susu telah selesai. Hadiah, 5 poin XP. XP saat ini, 125/200. Setelah kenyang, William menepuk pelan Ella untuk memberitahu bahwa dia sudah selesai minum susu. Ya, Mama terima kasih. Mehehe, ya, bolehkah kita pergi keluar? Ella menggelengkan kepala dan menjilat dahi William. William pun memutuskan untuk memeriksa halaman statusnya. Ya, status. Halaman status William von Ainsworth. Nama, William von Ainsworth. Ras setengah peri, poin hit, 5/5. Mana, 10/10. Kelas pekerjaan, tidak ada. Subkelas, tidak ada. Kekuatan, 0. Kelincahan, 0. Vitalitas, 1. Kecerdasan, 2. Ketangkasan, 0. Keterampilan, tidak ada. Gelar, tidak ada. Poin stat yang tersedia, 6. Poin keterampilan yang tersedia, 0. William berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan kelas pekerjaan. Dia ingat bahwa penyihir sangat dihormati di dunia ini, tapi dia juga teringat cerita-cerita tentang orang jenius yang sering menjadi batu loncatan bagi protagonis. Dia memutuskan untuk tetap rendah hati dan menyimpan poin statnya untuk digunakan di masa depan. Setahun berlalu, dan William telah naik 4 level. Kehidupannya sebagai bayi berkisar pada tidur, minum susu, dan menghabiskan waktu dengan Ella. Meski begitu, dia menantikan masa depan yang cerah. Halaman status William von Ainsworth setelah 1 tahun. Nama, William von Ainsworth. Ras, setengah peri. Poin hit, 10/10. Mana, 15/15. Kelas pekerjaan, tidak ada. Subkelas, tidak ada. Kekuatan, 0. Kelincahan, 0+1. Vitalitas, 1+1. Kecerdasan, 2+1. Ketangkasan, 0. Keterampilan, tidak ada. Gelar tidak ada. Poin stat yang tersedia, 12. Poin keterampilan yang tersedia, 0. XP saat ini, 184/1.366. William bersyukur karena mendapatkan beberapa poin stat secara gratis seiring bertambahnya usia. Dia berharap bisa menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan akhirnya mendapatkan kelas pekerjaan. Suatu malam, William tiba-tiba terbangun karena merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Dia melihat cincin hitam di kalungnya bersinar dalam kegelapan. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan matanya, dan dia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Udara terasa lembab, dan dinding-dinding batu mengelilinginya. William menyadari bahwa dia tidak lagi berada di kamar tidur Paman Mordred dan Bibi Anna. Apa-apaan ini? Pikir William, tubuhnya menggigil. Dia melihat 3 makhluk hijau tua mendekatinya. Mereka adalah goblin, dan mereka melambaikan pentungan dengan niat jahat. Goblin! William ingin melarikan diri, tapi dia hanyalah bayi berusia 1 tahun yang baru bisa merangkak. Dia membeku karena ketakutan. Krush Shaka! Shaka Raktu! Zido! Ketiga goblin itu bergegas menuju William sambil melambaikan pentungan mereka. William berteriak ketakutan. Wah! Mama! Tiba-tiba, Ella muncul dari kegelapan. Mei!
Kambing Angora itu menyerang goblin dengan tanduk merahnya, menusuk dada salah satu goblin, dan menendang yang lain hingga terpelanting ke dinding. Namun goblin ketiga berhasil menghindar dan menghantam Ella dengan pentungannya. Meh! Ella mengembik kesakitan saat goblin itu terus memukulinya. Darah mengalir dari mulut dan tubuhnya. William menangis melihat Ella yang terluka parah. Wah, Mama! William berteriak, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan Ella yang berjuang melawan goblin-goblin itu. Ella berusaha bangun, tapi goblin-goblin itu terus menendangnya. Goblin yang terluka oleh tanduk Ella mendekati William dengan pentungan terangkat. Krah! Goblin itu berteriak dan menghantam William dengan pentungannya. William menjerit kesakitan saat pentungan itu menghantam tubuh kecilnya. Di tengah kekacauan itu, William merasakan sesuatu yang aneh. Cincin hitam di kalungnya tiba-tiba bersinar lebih terang, dan dia merasakan energi baru mengalir melalui tubuhnya. Apakah ini kekuatan yang tersembunyi dalam cincin itu? Ataukah ini adalah bagian dari sistem terkuat yang dimilikinya? William tidak tahu, tapi satu hal yang pasti. Dia harus bertahan hidup. Dia tidak bisa membiarkan Ella mati untuknya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, William berusaha untuk bangkit meski tubuhnya masih lemah. Aku tidak akan menyerah, pikir William. Matanya berkilat dengan tekad. Aku akan melawan. Setelah serangan brutal dari para goblin, William dan Ella berada dalam kondisi yang sangat kritis. William yang masih bayi menangis histeris sambil memeluk kepala Ella yang berlumuran darah. Kambing Angora itu terluka parah, dan William merasa tidak berdaya melihat ibunya sekarat di hadapannya. Wah, Mama, jangan tinggalkan aku. Wah! William menangis, tidak peduli bahwa pakaiannya juga berlumuran darah. Dia merasakan nyawa Ella perlahan-lahan menipis, dan kepanikan melanda dirinya. Tiba-tiba, tongkat kayu yang sebelumnya melayang di udara dan menyelamatkan mereka mendekati William. Tongkat itu menepuk pipinya dengan lembut, membawa efek menenangkan yang membuat William kembali mendapatkan kejernihan pikiran. Meski masih diliputi ketakutan dan kesedihan, dia bisa membaca deretan kata-kata yang muncul di depannya. Apakah Anda ingin mengikuti kelas pekerjaan gembala? Ya. Tidak, William, meski masih dalam keadaan syok, segera menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk menyelamatkan Ella. Dia tidak ragu-ragu. Ya, saya memilih ya. Selamat. Host telah mendapatkan kelas pekerjaan gembala. Host telah mempelajari keterampilan jalan gembala. Host telah mempelajari keterampilan melimpahkan. Host telah mempelajari keterampilan pertolongan pertama. William segera memeriksa keterampilan barunya, terutama pertolongan pertama, yang dia tahu bisa menyelamatkan Ella. Pertolongan pertama. 5 poin mana? Menyembuhkan 20 poin serangan, hanya bekerja untuk makhluk yang termasuk dalam kawanan. Skill ini tidak bisa ditingkatkan. William melihat status Ella dan terkejut melihat betapa parahnya kondisi kambing itu. Nama, Ella. Ras, kambing Angorian. Hit points, 5/100. Mana, 20/20. Kekuatan, 2. Kelincahan, 3. Vitalitas, 4. Kecerdasan, 2. Ketangkasan, 2. Keterampilan, serangan tanduk, menginjak. Gelar, tidak ada. Poin stat yang tersedia, 0. Poin keterampilan yang tersedia, 0. XP saat ini, 0/100. Melihat Ella dalam kondisi sekarat, William segera menggunakan pertolongan pertama berulang kali. Iya, pertolongan pertama. Iya, pertolongan pertama. Iya, pertolongan pertama. Iya, pertolongan pertama. William terus menggunakan skill itu sampai dia merasa tubuhnya menjadi berat dan sakit kepala karena kehabisan mana. Namun usahanya tidak sia-sia. Bulu Ella yang sebelumnya berlumuran darah kembali halus dan bersih. Kakinya yang patah sembuh dan wajahnya yang berdarah kembali normal. Meh! Ella bangkit dan menjilati wajah William, menunjukkan bahwa dia sudah pulih. William yang lega memeluk leher Ella sambil menangis bahagia. Ya, Mama. Meh! Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. 2 goblin yang sebelumnya pingsan mulai bangkit dan bersiap menyerang lagi.
Ella segera berdiri di depan William, siap melindungi bayi itu. William menyadari bahwa pertarungan belum berakhir. Dia memeriksa keterampilan barunya untuk mencari cara membantu Ella. Jalan gembala, skill pasif. Meningkatkan statistik semua makhluk dalam kawanan sebesar 20%. Melimpahkan 10 poin mana. Memberikan plus 10 untuk semua poin stat. Hanya bekerja untuk makhluk yang termasuk dalam kawanan. Skill ini tidak dapat ditingkatkan. Durasi. Skill. 2 jam. William melihat statusnya dan memutuskan untuk menggunakan melimpahkan pada Ella. Dia juga memutuskan untuk mengalokasikan semua poin stat yang tersedia ke kecerdasan untuk meningkatkan mananya. Nama, William von Ainsworth. Ras, setengah peri. Hit points, 20/20. Mana? 260/200. 80 kelas. Pekerjaan, penggembala subkelas, tidak ada. Kekuatan, 0. Kelincahan, 0, 0 plus 1. Vitalitas, 1 plus 1. Kecerdasan, 14, Siroharon. Ketangkasan, 0. Keterampilan, jalan gembala, pasif, melimpahkan pertolongan pertama. Gelar tidak ada poin stat yang tersedia, 0 poin. Keterampilan yang tersedia, 0 exp saat ini, 184, 1366. Eya, melimpahkan. Tubuh Ella bersinar dan bertambah besar. Tingginya yang biasanya hanya 1 meter, sekarang menjadi 1,5 meter. Tanduknya bersinar merah darah dan kekuatan fisiknya meningkat pesat. Mei! Ella mengembik dan menerjang ke arah kedua goblin itu. Dengan kekuatan barunya, dia dengan mudah menghancurkan goblin pertama, menembus dadanya dengan tanduknya yang bersinar. Perolehan poin X 60. Goblin kedua mencoba melawan, tapi Ella dengan cepat menginjak tengkoraknya, menghancurkan kepala goblin itu dengan tendangan kuat. Perolehan poin X 60. Setelah memastikan kedua goblin itu mati, Ella kembali ke sisi William dan menjilat pipinya. William yang lega memeluk leher Ella sambil tersenyum. Eya, ayo kembali, Mama. William menyentuh cincin di lehernya, yang sekarang dia tahu memiliki kekuatan khusus. Dengan kilatan cahaya, William dan Ella menghilang dari gua yang gelap dan lembab itu, kembali ke kamar tidur Mordred dan Anna. Di kamar tidur, William dan Ella tiba-tiba muncul di atas karpet tebal. William yang masih memeluk Ella merasa lega karena mereka akhirnya aman. Dia tahu bahwa ini hanya awal dari petualangannya, dan dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Aku akan menjadi lebih kuat, pikir William, matanya berkilat dengan tekad. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Mama Ella atau keluargaku lagi.